Shalom umat Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama hari ini kita datang dalam hadirat-Nya, merayakan sukacita dan kemenangan besar yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebab Tuhan Allah ada di pihak kita. Kita boleh berkata, siapakah lawan kita? Haleluya. Kita pasti beroleh kemenangan di tahun ini sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Mari umat Tuhan, semuanya kita satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami percaya kamilah umat yang lebih dari pemenang, sebab Allah hadir ada di pihak kami, memberikan bagi setiap kami kemenangan, sukacita yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya sebab Allah hadir di dalam kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan gentar. Sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kami bersyukur buat Allah yang mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama memuji Tuhan Yesus Allah kita. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, katakan bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Katakan dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Katakan ada penuaian jiwa-jiwa dan berkat-Nya yang melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, katakan hujan awal, ya. Hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Semua. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, katakan bersukacita. Sebab sukacita yang datang dari Tuhan itulah kekuatan bagi kita. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Kata dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Penuaian jiwa-jiwa dan berkat-Nya yang melimpah. Haleluya. Ada hujan yang lebat, hujan berkat, hujan penuaian jiwa. Hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kata hujan yang lebat telah turun. Diberkati di rumah-rumah saat ini.
buat kasih anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kau selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota
hadapan-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Kita kerinduan setiap kami Tuhan umat-Mu. Kami mau membawa hidup kami Tuhan ke mezbah-Mu, untuk kami boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Biar kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Bersama katakan, jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami umat doa-Mu, jadikan
katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ya Yesus Tuhan, biar kami datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup
hatiku merindukanmu. Rindu, rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Rindu, rindu, hatiku merindukanmu. Rindu, rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau ya Allah. Itu dalam hadirat Satu kerinduan kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. ku dapat hanya Yesus yang mencari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Rindu, rindu, hatiku merindukanmu. Rindu, rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Rindu, rindu, hatiku merindukanmu. Rindu, rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Rindu, rindu, hatiku merindukanmu. Rindu, rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Hanya Yesus Bapa-Ku. Hanya Yesus Bapa-Ku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami tinggikan ada Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Allah, Engkau tuntun kami untuk membaca, untuk mengerti, untuk memahami dan merenungkan isi daripada firman-Mu. Urapi kami semuanya, berikan roh kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan kebenaran-Mu di dalam kehidupan ini. Ya Roh Kudus, sampaikan kebenaran Injil-Mu atas kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Tuhan Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diizinkan Allah untuk bersekutu bersama, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, agar kehidupan kita dituntun oleh kebenaran yang Allah sudah tentukan atas kehidupan seluruh umat manusia. Baik, untuk itu kita mulai dari 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Saya bacakan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya. Ia lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Amin. Ini 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu, ada satu negara dulu setelah pecah menjadi satu yang namanya Samaria.
Pada saat Alkitab ini ditulis, cerita ini ditulis, menceritakan sebuah kisah bahwa sebenarnya Samaria dikepung oleh Raja Aram yang namanya Ben-Hadad. Ayat 24 menyebutkan tentang siapa yang mengepung dan siapa yang dikepung. Jelas ada sebuah pengepungan, ada blokade pada satu negara yang namanya Samaria. Pada saat itu di blokade, ada sebuah imbas yang dicatat di sini tentang terjadinya melemahnya pertumbuhan ekonomi, melemahnya pertumbuhan kehidupan dalam sisi penyediaan pangan atas warga negara Samaria. Di ayat 25 dijelaskan, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Artinya Bapak Ibu, sesuatu yang sebelum pengepungan terhadap Samaria, dua barang ini, kepala keledai dan tai merpati, itu tidak memiliki harga yang cukup tinggi. Bahkan tidak diperhitungkan di pasar masyarakat. Tapi di saat ada pengepungan, suplai makanan nggak ada. Suplai barang-barang pokok tidak ada. Suplai tentang kebutuhan dasar masyarakat Samaria tertutup. Kalau dilanjutkan di ayat yang lain, di ayat 25 sampai 27, bahkan sampai ke 30, bahkan orang sudah melakukan kanibalisme. Kanibal sudah menjadi sebuah pola pandang kehidupan. Hari ini anakku, hari ini anakmu. Besok lusa anak tetangga kita yang lain untuk kita masak, kita makan bersama-sama. Keadaan sudah begitu amat parah. Keadaan sudah begitu luar biasanya terhimpit di dalam tekanan ekonomi, tekanan sosial yang begitu hebat. Sehingga budaya yang selama ini tertata dengan apik, budaya yang selama ini dikerjakan oleh masyarakat Samaria pudar begitu saja. Diganti dengan budaya kanibalisme. Akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini kita dikepung oleh yang namanya COVID-19. Tidak hanya pada sisi kesehatan saja, tetapi kita juga dikepung dari sisi ekonomi. Kita dikepung dari sisi hubungan sosial budaya masyarakat. Yang awalnya di saat mendengar saudara kita sakit, kita berbondong-bondong untuk datang. Di saat kita mendengar teman kita meninggal dunia, kita berbondong-bondong pada datang. Tapi akhir-akhir ini, di saat mendengar bahkan orang tua sakit, kita pun takut untuk datang menengok ke orang tua kita yang lagi sedang diserang COVID-19. Aspek itu menghantam pada semua lapisan kehidupan masyarakat, seperti bangsa Samaria yang saat itu mengalami blokade yang dilakukan oleh bangsa Aram. Sehingga aspek-aspek kehidupan menjadi pudar, aspek-aspek kehidupan menjadi hancur. Kebutuhan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu barang yang tidak berharga menjadi sesuatu yang berharga. Di saat awal-awal COVID, bagaimana kita mencari vitamin? Begitu sulitnya, mencari masker begitu sulitnya. Pada masa PPKM, waktu dulu yang namanya tabung gas itu orang tidak ada yang pernah mau menyimpan di rumahnya. Tapi pada saat PPKM, tabung gas menjadi mahal. Sudah mahal, tabungnya tidak ada. Kita mendengar teman kita, saudara kita, teman se-FA kita, dirumahkan sementara, di PHK, yang berdampak pada kebutuhan di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam kehidupan keluarganya, tidak tersedianya cukup makanan, tidak tersedianya cukup finansial untuk membiayai kehidupan. Hampir sama, cuma beda. Kalau bangsa Samaria dikepung oleh yang namanya bangsa Aram, dengan blokade pasukan Aram. Tapi hari ini kita dikepung, tidak hanya negara, tapi per keluarga, per rumah dikepung
oleh yang namanya blokade COVID-19. Bapak Ibu, ada banyak tawaran, ada banyak jalan keluar. Bagaimana harus menyelesaikan masalah ini, bagaimana harus menyudahi masalah ini. Ada begitu banyak tawaran dalam kondisi saat ini. Baik yang dikemukakan oleh pakar, yang dibangun oleh masyarakat sendiri oleh karena mereka harus hidup. Baik yang diatur oleh pemerintah. Semuanya dilakukan oleh manusia agar tetap bertahan hidup. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab kita, Injil kita pada 2 Raja-Raja, pasal 6 dan 7 memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah guidance, petunjuk bagaimana kita menghadapi blokade itu. Siapapun yang melakukan blokade. Siapapun. Mau pasukan negara lain, mau wabah penyakit, ataupun yang lainnya. Allah memberikan sebuah contoh, Allah memberikan sebuah grand design, sikap dari manusia yang mana yang mampu menghadapi blokade yang berakibat pada seluruh aspek kehidupan manusia. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang gampang. Buktinya hari ini gereja masih kosong, gereja masih tidak penuh jadwal ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa pengepungan itu belum selesai dan kita masih belum punya sebuah jalan keluar untuk menghadapi itu. Itu indikator. Gereja ini, House of Glory, Bethany House of Glory, menyediakan tempat untuk beribadah yang dijamin keamanannya. Dari mulai masuk, orang sudah di tracing. Sudah dikramasi. Setelah dikramasi, ditanya tentang riwayat kesehatan. Dicek suhu tubuhnya. Duduknya di dalam berjarak 1 meter lebih kanan, kiri, depan muka. Itu pun tidak memberikan rasa aman, rasa tenang kepada jemaat untuk berbondong-bondong memenuhi jam-jam ibadah di tempat ini. Apa artinya? Bahwa kita belum selesai menghadapi blokade COVID. Kalau kita belum selesai menghadapi blokade COVID, apalagi kita menghadapi semua aspek kehidupan kita yang tersendat, yang terhambat oleh karena COVID-19. Sekali lagi Alkitab kita mengajarkan. Alkitab kita mengajarkan dengan sebuah nilai kepastian. Bukan nilai alternatif, tapi nilai kepastian untuk keluar dari blokade itu. Kita baca 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Selagi ia, itu yang dimaksud Elisa, berbicara dengan mereka, dengan orang di sekitarnya. Datanglah raja mendapati dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku, kata raja, berharap kepada Tuhan lagi? Ini sebuah sikap atas respon terjadinya blokade. Yang disampaikan raja kepada seorang imam, kepada seorang nabi Tuhan. Yang mengatakan, untuk apa? Untuk apa? Aku berharap kepada Tuhan lagi. Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita, dari umat Tuhan, yang ada di Indonesia khususnya, yang ada di Sidoarjo khususnya, yang ada di Jemaat HOG khususnya. Untuk apa lagi berharap? Ini semua Tuhan izinkan. Untuk apa lagi aku berharap kepada Tuhan? Suatu ungkapan kecongkaan rohani yang dilakukan oleh seorang raja. Yang hari ini pengikut dari Raja Samaria ini jumlahnya besar dalam masalah
blokade COVID-19 ini. Besar jumlahnya. Tadi dari awal saya katakan indikatornya, saya ambil contoh gereja ini jemaatnya belum berbondong-bondong. Artinya belum punya jalan keluar. Hari Minggu masih lebih sering ke Trawas. Jam ibadah jam 6, ibadah jam setengah 10, masih aja berolahraga. Masih saja mengatakan nikmatnya hawa Trawas. Segarnya setelah aku berolahraga. Bapak Ibu perlu ingat. Blokade COVID-19 tidak cukup hanya dihadapi dengan olahraga saja. Olahraga baik, tapi ada waktunya. Kita akan terseret dengan yang namanya virus Raja Samaria yang mengatakan untuk apa lagi aku berharap kepada Tuhan. Karena semuanya ini Tuhan yang mengizinkan terjadi. Isinya menyalahkan, isinya mengumpat. Menyalahkan siapapun. Termasuk menyalahkan istri dan anak kita. Atau suami disalahkan oleh istri. Atau suami istri, papi maminya menyalahkan anak-anaknya. Ini yang terjadi hari ini. Padahal ekonomi kita semakin merosot, semakin turun. Tabungan kita semakin habis, menuju pada titik nol. Tapi penyelesaian kita dalam blokade COVID-19, baik dari aspek kesehatan, dari aspek ekonomi, dari aspek budaya, dari aspek sosial, dan aspek manapun, hanya dikerjakan. Hanya untuk bertamasya dan berolahraga. Bapak Ibu, ini mengerikan Bapak Ibu. Hidup tidak punya konsep, hidup tidak punya guidance. Hidup tidak lagi dituntun oleh Roh Kudus. Tapi dituntun oleh karena ketakutan kita. Dituntun oleh karena kekhawatiran kita. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Lalu berkatalah Elisa. Ini di depan orang di sekitar Elisa. Juga di depan raja beserta stafnya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan besok. Kalau hari ini saya menyampaikan seperti Elisa. Besok kira-kira waktu ini, waktu yang sama. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ada sebuah pernyataan dari seorang imam, seorang nabi tentang stabilitas. Ada blokade yang terlepas. Besok, waktu seperti ini. Semuanya menjadi normal, bahkan lebih dari normal. Ayat 2. Tetapi perwira ini perwira Bapak Ibu, perwira. Bukan tukang parkir, perwira. Diambil jabatan yang paling tinggi dalam penulisan Alkitab ini. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau perwira akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini sebuah pernyataan jaminan akan keberlangsungan otoritas Allah yang tidak bisa dihalangi oleh raja termasuk perwira. Ini sebuah pernyataan Allah tentang otoritasnya yang hari ini segala sesuatunya terblokade, segala sesuatunya tidak terjadi dengan baik. Tetapi otoritas Allah, otoritas Yesus Kristus Allah menyatakan besok
berubah stabil, bahkan lebih dari kata stabil. Bapak Ibu, hal ini yang perlu untuk kita dapatkan. Di saat COVID memblokade kehidupan kita. Di saat COVID menghancurkan kehidupan kita. Di saat COVID meremukkan segala sesuatu apa yang menjadi milik kita. Kita perlu mendengarkan. Di bawah kaki Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja khususnya di HOG, House of Glory ini. Sehingga jemaat perlu mendengar, sehingga jemaat perlu untuk mengerti. Jangan sampai pada saat blokade demi blokade semakin ketat dilakukan oleh COVID, respon kita, sikap kita seperti raja, seperti perwira. Persis seperti yang ditulis di dalam Lukas 8 ayat 10. Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Bapak Ibu, ini loh dahsyatnya Allah kita. Hebatnya Allah kita. Di zaman dulu diceritakan keadaannya. Di saat Yesus datang, disampaikannya penegasan akan sebuah otoritas itu. Elisa, seorang imam, seorang nabi, diberitahu tentang rahasia kerajaan Allah. Bahwa besok dengan hari yang sama, besok dengan jam yang sama, maka semuanya akan stabil, bahkan lebih dari stabil. Tetapi kepada orang-orang lain. Siapa orang lain? Raja yang mewakili. Siapa? Perwira. Siapa lagi? Di antara orang-orang itu yang mendengar yang disampaikan oleh seorang Elisa. Hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Bapak Ibu, hari ini ada banyak jenis orang. Lukas 8 ayat 10b. Banyak yang memandang tapi tidak melihat. Banyak yang mendengar tapi tidak mengerti. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Oleh karena kita sudah menjauh dari gereja. Oleh karena kita sudah menjauh dari imam kita. Sehingga otoritas Allah dinyatakan telinga kita. Sekalipun mendengar tapi enggak ngerti. Sekalipun kami memandang tapi tidak melihat, ada begitu banyak fenomena. Ada begitu banyak fenomena dalam blokade COVID atas kehidupan manusia di dunia ini saat ini. Begitu banyak fenomena Tuhan. Kita memandang tapi tidak melihat. Kita mendengar tapi tidak mengerti. Sehingga dianggap ibadah raya itu sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu untuk apa lagi? Aku datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadilah kita seperti Lukas 8 ayat 10a. Kepadamu yang masih menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dengan praktek hidup melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sudah waktunya kita dalam menghadapi blokade ini mendekat kepada Allah melalui gerejanya, melalui doa kita dengan berseru, dekat dengan para imam, dekat dengan gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menuliskan pada satu surat peristiwa dalam satu pasal, disambung dengan pasal yang lain, dengan begitu komplitnya memberikan contoh di saat menghadapi blokade. Ada yang model raja, ada yang model perwira. Sikap seorang gembala, sikap gereja bagaimana. Ada seorang lagi yang namanya sekelompok orang buta, orang kusta. Kita baca 2 Raja-Raja pasal 7
ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Artinya orang tadi juga mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Elisa untuk disampaikan kepada siapapun. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu, ayat 4 ini sudah jarang hari ini menjadi tradisi keluarga-keluarga orang percaya. Sudah tidak lagi menjadi tradisi sore hari, menjadi tradisi pada saat selesai makan malam, pada saat selesai pulang gereja sambil makan siang di rumah atau di tempat lain untuk berdiskusi. Tradisi ini hilang sekali. Sehingga pada saat bertemu dengan keluarga hari ini yang sedang menjadi tradisi baru, mama pegang HP, suami bingung cari charger karena baterainya habis, anak lagi bingung lihat Facebook, anak nomor 2 lagi bingung telepon pacarnya. Berkumpul, tapi tidak sambung rasa. Yang ada sambung sinyal, bukan sambung rasa. Makanan datang dimakan, sambil makan pegang lagi HP. Selesai makan, dibayar, pulang. Di dalam mobil, suami nyetir, istri pegang HP, WA di grup HP PKK-nya karena nanti sore ada bakti sosial. Yang anak 2 di belakang sama pegang HP, lagi sibuk ngubungi temannya masing-masing. Sampai di rumah, mobil dimasukin rumah, parkir, keluarga itu masuk kamar masing-masing, masih tetap megang HP. Apakah mungkin kita punya kekuatan melawan blokade COVID-19 yang begitu dahsyat ini, menghantam seluruh aspek kehidupan manusia? Pertanyaannya, mampukah tradisi yang seperti itu? Tradisi keluarga signal, ini namanya. Dia bisa hidup kalau ada signal, dia tidak akan bisa hidup kalau tidak ada signal. Pertanyaannya, apakah mampu keluarga ini melewati masa sulit ini yang disebabkan oleh COVID-19, yang sudah memblokade semua aspek kehidupan kita? Ini pertanyaan yang harus dijawab. 4 orang kusta ini mendengar dari mulut orang lain yang mendengarkan. Imam Allah, Nabi Allah menceritakan tentang otoritas Allah. Dia merespon. 4 kusta ini berdiskusi bersama. Topik diskusinya begini. Yang pertama, kalau kita di sini, di depan pintu gerbang, mati. Yang kedua, kalau kita masuk ke dalam kota, mati, tidak ada makanan. Tapi kita kalau nyebrang ke sana, punya keberanian berangkat ke gereja, punya keberanian mulai membangun kembali puing-puing kehancuran ekonomi keluarga. Mungkin oleh pasukan Aram. Ada 2 kemungkinannya. Kalau saya ke sana, saya bisa dibunuh dan mati juga. Tapi kalau saya di sana dan dibiarin hidup dan diberi makanan untuk hidup, maka kami akan hidup. Bapak Ibu, hari ini diskusi, dialog,
sambung rasa di antara orang tua, anak, dan komponen yang ada di dalam keluarga terpisah walaupun satu rumah. Kita lihat di Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengarkan sebuah otoritas Allah dalam bentuk firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Menjadi sesuatu yang penting dalam keadaan posisi di blokade seperti hari ini. Sehingga tema-tema perjumpaan kita dengan keluarga kita, tidak usah dengan keluarga orang lain, dengan keluarga kita, membicarakan salah satunya otoritas Allah. Mencari dan menemukan kebenaran Allah. Sehingga rahasia kerajaan surga diberikan atas kita. Hendak berbicara, bukankah iya Tuhan berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi mendengarkan kebenaran Injil dibawa pada satu diskusi. Seperti orang kusta, 4 orang kusta mendiskusikan tentang otoritas Allah yang disampaikan oleh Elisa. Yang disampaikan oleh Elisa sekali lagi. Didiskusikan dalam konteks kebutuhannya. Sehingga ada jalan keluar. Ada pilihan tentang bagaimana saya harus melakukan kehidupan ini. Jadi umat Tuhan yang selalu keinginannya mendengarkan firman Tuhan dan mendiskusikannya pada kehidupan di keluarga, itu punya nilai kepastian. Bukan nilai alternatif, nilai kebimbangan, jangan. Jadinya jangan asem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi. 4 orang kusta menunjukkan sebuah tradisi. Mazmur 58 ayat 9. Aku mau mendengar. Perjumpaan aku, suami dengan istri dan anak-anakku setelah beribadah. Yang dibicarakan salah satunya, bagaimana otoritas Allah tadi dibicarakan. Sehingga Allah, bukankah ia Tuhan hendak berbicara di dalam diskusi keluarga itu, di dalam dialog keluarga itu, di dalam perjumpaan keluarga itu, Allah hendak berbicara tentang damai. Sehingga ada kepastian seperti 4 orang kusta, aku maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya itu hari ini. Menjadikan firman itu sebagai tema-tema pembicaraan. Tema-tema dialog antar komponen keluarga dalam keadaan ini. Apa yang didapat? 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 9. Lalu berkatalah seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita tidak tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Artinya segala sesuatu yang didapat oleh karena orang Aram itu pergi. Dia berangkat untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Di saat satu keluarga diselamatkan dengan cara seperti orang kusta, membicarakan, mendialogkan, bersambung rasa yang berlandaskan pada firman Tuhan, otoritas Allah, maka keberhasilannya disampaikan kepada keluarga yang lain, disampaikan pada kelompok sel yang lain. Sehingga pada saat itu ada yang namanya kebahagiaan bersama. Ada satu kebahagiaan bersama
yang sama-sama mendapatkan janji dari otoritas Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ayat terakhir. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka orang yang diselamatkan. Ini posisi di saat keluarga itu yang menjadi pembicaraan diskusi. Sambung rasanya antar komponen keluarga, bapak, ibu, anak, dan siapapun yang ada di dalamnya. Yang selalu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh gerejanya melalui hambanya di gereja House of Glory. Maka kita menjadi kesukaan banyak orang di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Orang melihat dunia dengan rasa yang kecut, dengan rasa was-was, dengan rasa takut. Tapi di saat orang memandang keluarga-keluarga orang percaya yang hidupnya persis seperti Mazmur 85 ayat 9. Yang praktek hidupnya seperti 4 orang kusta. Maka pujian kita kepada Allah, hidup kita, segala sesuatu dari kita menjadi kesukaan semua orang. Artinya apa? 4 orang kusta itu menjadi kesukaannya satu negeri Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya jalan itu, jalan kebenaran firman yang mampu menyelesaikan dari blokade kehidupan yang teramat sangat tidak bisa diukur dampaknya hari ini. Ayat yang paling terakhir kita buka Mazmur 107 ayat 43. Yang paling terakhir. Jadi ada yang akhir, ada yang paling terakhir. Ada final, ada grand final. Mazmur 107 ayat 43. Siapa di antara kita, umat yang percaya, yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita, mari kita berdoa firman Tuhan. Allah Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang begitu perkasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang mampu menaklukkan dalam sekejap. Otoritasmu Engkau sampaikan kepada hambamu, kepada Elisa, yang menyampaikan otoritasmu. Besok seperti jam ini, semuanya stabil. Ada banyak orang tidak percaya. Ada banyak orang yang tidak mengerti, padahal dia mendengar. Ada banyak orang yang tidak melihat, karena sebetulnya mereka memandang. Tuhan, ampunkan kami. Berikan pada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang yang selalu takut akan Engkau. Berikan hati yang selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain. Sehingga tempat ini, 5 waktu ibadah akan penuh kembali. Berikan kekuatan kepada umatmu, jemaatmu, untuk mampu dan berani membicarakan, berdiskusi, berdialog, sambung rasa dengan tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus. Sehingga pembicaraan firman yang akan memberitakan damai atas kehidupannya dan kepastian untuk melangkah. Tuhan Yesus, mampukan kami. Engkau yang memiliki otoritas atas kehidupan umat manusia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kau memberkati seluruh kehidupannya, kesehatannya, pelayanannya, keluarga, pekerjaannya, semua aman dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini bisa menjadi alat pelebaran bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 la la la, la la la. Shalom, 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 la la la, la la la. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting.
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.